Halo netizen, ini adalah Toyota Rush tipe G Improvement tahun 2021. Nah, berbarengan dengan launchingnya Toyota Rush tipe GR Sport di bulan Agustus 2021 kemarin, Toyota Astra Motor Indonesia juga memberikan improvement atau perubahan kecil di tipe G-nya, yaitu Rush yang varian paling terjangkau ya. Nah, improvementnya apa aja nanti akan gue jelasin di bagian interior ya. Nah, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Untuk kunci dia seperti ini, jadi sudah smart key. Dia modelnya kayak yang ada di Agya tipe GR Sport atau Avanza yang Veloz ya. Dia ada dua tombol, lock dan unlock. Tapi untuk yang versi tipe G ini dia nggak ada tombol smart entry. Jadi buat masuk atau ngunci gitu ya, buat buka atau nutup kita harus tetap pencet tombol yang ada di remote ini, nggak kayak versi GR Sport yang ada tombol smart entry-nya. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah tanpa kunci. Nah, untuk interiornya juga masih sebetulnya masih sama seperti yang versi non improvement ya. Jadi untuk jok di sini masih fabric ya, dengan bahan yang nggak begitu halus tapi kesannya durable gitu ya, khas banget karena ini kan sebuah SUV. Dan pengaturan joknya lengkap. Untuk jok pengemudi dia bisa naik turun, bisa direbahin, dan bisa maju mundur dari bar yang ada di bagian sini. Di sebelah sini juga ada tuas pembuka tangki. Dan sekarang kita masuk aja ke interiornya. Nah, untuk menyalakan mesinnya, karena tadi udah pakai smart key, cukup kantongin atau taruh kuncinya di interior. Kita injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesin ya. Nah, semenjak improvement ini juga suara starternya itu ada perbedaan sedikit ya, jadi sedikit lebih halus gitu kesannya dibandingin yang versi sebelum improvement. Oke, sekarang kita tutup dulu aja pintunya. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Toyota Rush tipe G. Dan untuk interior sih sebetulnya hampir nggak ada perbedaan dibandingin versi GR Sportnya. Cuma ada beberapa fitur-fitur yang sedikit dipangkas karena ini emang lebih rendah aja ya secara grade dari variannya. Untuk setir bentuknya ini mirip seperti yang ada di versi GR Sport, cuma untuk yang tipe G ini dia belum dilapis kulit. Untuk pengaturannya sama, di sini ada tuas, dia cuma bisa diatur tiltnya aja, belum bisa diatur teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, volume, ganti track, ganti mode. Di tengah ada klakson sama airbag. Dan untuk yang tipe G ini dia nggak ada tombol buat angkat tutup telepon ya, nggak kayak di versi GR Sport yang ada satu tombol buat angkat tutup telepon. Di belakang setir ada tuas lampu. Nah, lampu juga beda, dia belum otomatis. Ada switch lampu utama dan ada switch lampu kabut. Dan tuas wiper ada di sebelah kiri dengan pengaturan wiper belakang juga. Untuk instrument cluster juga kelihatannya hampir sama, cuma sedikit berbeda di bagian MID-nya. Jadi untuk di bagian instrument cluster dia masih belum Optitron ya, jadi lampunya itu baru nyala kalau kita nyalain lampu senja seperti ini aja. Kalau kita matiin, ya udah dia nggak ada backlightnya gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di sebelah kanan ada speedometer, dan di bagian MID dia layarnya masih monokrom dot matrix seperti ini. Yang di sebelah kiri ada fuel gauge, ada jam digital, gear indicator, eco indikator yang kalau di tipe G ini dia warnanya tuh putih ya. Tapi kalau di tipe GR Sport dia warnanya hijau. Jadi kesannya tuh lebih mewah sedikit, dan logo daun itu juga warna hijau. Jadi ada sentuhan yang sedikit berbeda. Dan ada MID-nya ya. Jadi di bagian sini ada odometer, trip A, trip B, ada status untuk idling stopnya, berapa lama udah berfungsi gitu ya, dan ada odometernya seberapa jauh kita menggunakan idling stop system. Dan ada konsumsi BBM secara langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, dan balik ke odometer. Yang nggak ada di tipe G ini adalah display temperatur udara luar ya, itu cuma ada di versi GR Sport. Nah, ngomong tentang idling stop system, yaitu berhubungan dengan tombol yang ada di sebelah sini. Jadi ini adalah improvement yang ada di Toyota Rush tipe G 2021 ini. Jadi dia sekarang punya sistem idling stop system atau IDS ya kalau kata Toyota. Jadi fitur ini bisa mematikan mesin ketika kita lagi di lampu merah gitu, lagi berhenti dan lagi nunggu gitu ya. Jadi daripada mesinnya idle dan bensinnya kebuang, itu kan sayang. Dia bisa mematikan mesin ini secara otomatis, dan ketika kita angkat pedal rem gitu ya dan injak pedal gas, dia akan mulai menyalakan mesinnya secara cepat gitu ya, jadi nggak pakai lama. Dan di sebelah kanan sini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dia bisa diputar 360 derajat gini juga. Ada list
panel putih gini di bagian sebelah kanan, dan dia ada efek jahitan palsunya. Di sebelah tombol untuk mematikan idling stop system ini juga ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Terus di sebelah kanannya tadi ada buat nyalain matiin mesin. Di bagian sini ada laci kecil. Untuk pedal dia masih model gantung semua, dan kebetulan di unit ini udah dapat karpet dasar ya. Jadi kalau kalian beli di Plaza Toyota Green Garden itu bisa dapat banyak bonus. Contohnya seperti ini, ada karpet dasar yang di dalamnya itu harusnya ada footrest plastiknya ya, tapi udah ditutupin. Di bagian sebelah kanan sini juga ada tuh pembuka kap mesin. Untuk door trim, untuk yang tipe G ini dia soft touchnya itu cuma di bagian sini, dan ini juga panel kain ya. Kalau yang di tipe GR Sport bagian ini itu empuk, tapi untuk di tipe G ini dia plastik, dan ada efek jahitan palsunya. Di bagian sini juga panjang banget. Di bagian sini juga ada penutup untuk pengaturan spion, bisa dilipat, dan ada tombol untuk membuka jendela. Auto up down-nya cuma ada di sisi pengemudi aja. Door handle chrome, dan belum ada tombol central locking. Jadi untuk kunci harus dorong tuas ini. Di bagian bawah ada 2 buah cup holder sama door pocket. Ada speaker. Untuk tweeternya dia ada di pojokan pilar. Dan untuk Toyota Rush tipe G ini juga airbagnya tetap sama ya, seperti yang varian GR Sport. Dia tetap 6 buah airbag, yang itu merupakan selling point-nya waktu mobil ini pertama kali keluar di akhir 2017 dulu. Di bagian atas sun visor pengemudi ada card holder, tapi sebelah kanan ini nggak ada cerminnya. Terus di bagian tengah, spion tengahnya manual dimming, ada tempat kacamata, dan ada lampu baca individual kanan kiri seperti ini, dan ini juga bisa buat ngikut pintu. Untuk sun visor sebelah kiri, nah di baru nih ada card holder dan ada cermin yang udah ada lampunya. Masih dilanjutin ya dari Rush generasi yang sebelumnya. Di sebelah kiri ada grab handle, seatbelt belum bisa naik turun, padahal generasi sebelumnya bisa, tapi untuk headrest tetap bisa diatur naik turun. Di bagian tengah ada 2 buah ventilasi seperti ini, dan di atasnya ada 1 buah ventilasi lagi yang kalau kata Daihatsu atau Toyota dibilangnya upper air fan ya, jadi untuk mendorong aliran angin ke blower belakang sini, jadi pendinginan di kabin itu bisa lebih cepat. Dan improvement selanjutnya di Toyota Rush tipe G 2021 ini adalah head unit baru yang tampilannya itu mirip seperti Toyota Corolla Cross, yang kalau kita nyalain di pagi hari atau pertama kali nyalain lah ya, dia ada pengingat tanggal ganjil atau tanggal genap, yang berguna banget buat kalian yang tinggal di daerah ganjil genap atau ngantor di daerah ganjil genap. Dan untuk inputnya ini juga banyak ya, dia ada radio pastinya, dan di bagian sini tuh ada USB, Bluetooth, bisa nyetel video dari USB juga. Terus di bagian connectionnya juga ada SDL sama Miracast. Dan kemungkinan seingat gue ini bisa buat Apple CarPlay dan Android Auto ya, kalau kita nyolokin gadget kita ke input USB yang ada di bagian sini. Tapi di improvement ini slot CD-nya jadi nggak ada ya, tapi emang siapa juga sih yang pakai CD di zaman sekarang gitu ya. Dan untuk tipe G ini juga tetap dapat kamera mundur secara standar, jadi udah lengkap ya, dan ada sensor parkirnya juga tuh kedengeran. Lanjut ke bawahnya ada indikator seatbelt buat penumpang depan dan penumpang belakang, dari baris tengah sampai baris ke belakang ya. Jadi semua penumpang di mobil ini tuh bisa terpantau siapa aja yang udah pakai seatbelt atau belum. Jadi ini berguna banget buat keselamatan berkendara. Di bagian samping dari panel tengah ini ya, terutama di bagian list putih ini, kalau di tipe GR Sport ini dia soft touch, tapi untuk di tipe G ini dia plastik. Dan di bagian bawahnya untuk panel AC-nya juga, untuk yang tipe G ini dia belum climate control ya, jadi dia masih AC digital tapi manual kayak di saudaranya si Avanza. Jadi sebelah kanan ini untuk fan speed, di sebelah kiri untuk temperatur yang cuma bisa nggak dingin atau dingin, jadi nggak ada heater, nggak ada arah AC-nya juga yang bisa diatur, nggak bisa ke kaki, nggak bisa ke kaca depan. Tapi untuk di Rush ini udah ada defogger belakang, jadi nggak kayak saudara kembarnya si Daihatsu Terios yang nggak punya defogger belakang. Dan untuk di AC yang tipe G ini dia juga punya fitur memory, jadi kalau misalnya kita udah ketemu nih settingan yang kita suka gitu ya, misalnya fan speednya segini tapi temperaturnya full, kita bisa tahan tombol ini. Nah nanti dia akan kesimpan seperti ini settingannya. Misalnya kita ubah nih, ini kita ubah, kalau misalnya kita pencet memori 1, nah dia akan balik ke settingan yang udah kita simpen tadi. Dan ada 2 buah tombol ya, jadi kita bisa pilih mau settingan siapa yang mau disimpan. Di bagian bawah sini ada power outlet 12 volt,
ada tempat penyimpanan, dan untuk tuas transmisinya dia seperti ini ya. Untuk yang transmisi otomatisnya dia menggunakan transmisi model gated, dia 4 speed automatic torque converter, ada low gearnya juga, dan dia juga ada transmisi manual 5 percepatan. Di belakang sini ada parking brake, dan untuk tuas transmisi dan tuas handbrake ini dia belum dilapis kulit ya untuk yang tipe G ini. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kayak buat permen atau botol gitu ya, cup holder lah. Sama di bagian tengah sini untuk konsol box yang di tipe G ini dia belum dilapis kulit. Kalau yang di GR Sport itu udah. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan, glove box, gak begitu lega, dan belum soft opening juga. Sama khasnya mobil 2021 yang baru-baru ya, dia sudah ada alat pemadam api ringan. Di sebelah kiri juga ada airbag untuk penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Toyota Rush tipe G Improvement 2021. Yuk sekarang kita lihat ke kabin tengah. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Toyota Rush tipe G 2021 ini ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini adalah posisi di belakang, posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm, dan di sini masih ada 6 jari lebih ya. Dan ini juga bisa diatur. Jadi kalau misalnya di belakang ada penumpang gitu ya. Dan kalau kita majuin full di baris kedua ini jadi tersisa 2 jari. Jadi masih lega banget, apalagi kalau dimundurin ini. Oh, ini lega sekali. Di kolong jok depan itu juga ada ruang yang lega untuk naruh telapak kaki, jadinya benar-benar bisa selonjoran. Di belakang jok depan ini ada seat back pocket juga. Sama di belakang center console sini ada satu buah cup holder. Dan untuk tipe G ini dia belum ada power outletnya ya. Jadi kalau ngecas itu sayangnya emang harus nyolok dari depan ya. Tapi pasti ada yang jual lah aftermarketnya. Di bagian tengah sini juga ada karpet dengan logo Toyota dan ada logo 50th anniversary, karena tahun ini merupakan tahun ke-50 Toyota Astra Motor Indonesia berada di ya Indonesia gitu. Sama di tengah ini juga ada gundukan untuk kopel ya, karena mobil ini berpenggerak roda belakang. Di bagian atas ada AC double blowernya, ada 3 ventilasi, dan ada 3 kecepatan kipas. Di bagian atas ini ada satu buah lampu kabin. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada grab handle. Terus untuk di bagian jok sama seperti jok depan ya, jok tengah ini masih fabric yang dia agak kasar gitu teksturnya, tapi dia kesannya tuh durable gitu ya, jadi nggak gampang rusak. Di bagian tengah nggak ada armrest, tapi dia ada headrest adjustable untuk penumpang tengah, dan di sebelah kiri kanannya juga ada. Untuk input SOV sudah ada di sebelah kiri sama di sebelah kanan, dan untuk seat belt semua penumpang sudah dapat seat belt 3 titik. Jadi untuk penumpang tengah dia dari plafon sini ya. Lanjut ke door trim belakang, sama seperti door trim depan dia full plastik kecuali panel sini yang ada panel kainnya seperti di jok. Door handle chrome, ada switch for window di sini yang turunnya lumayan habis. Udah bagus banget, dan ada satu buah cup holder di atas, satu buah cup holder di bawah, dan ada door pocket sama ada speaker lagi. Oke, sekarang kita majuin dulu kali ya si joknya ini, dan mungkin kita recline jok depannya biar nggak mentok, dan kita masuk ke kabin baris ketiga. Untuk masuknya tinggal tarik tuas ini, dan bentar ini kita turunin dulu headrestnya sebaiknya biar nggak mentok. Nah, ini tinggal dorong aja, nanti dia akan terguling seperti itu, dan kita punya akses yang lapang sekali untuk masuk ke baris ketiga. Oke, tuh lega banget kan? Oke, ini kita tutup dulu, dan kita tegakin jok baris ke duanya ya. Oke, ini udah di posisi yang cukup standar untuk jok baris kedua. Nah, untuk di belakang sini emang sayangnya nggak begitu lega ya. Jadi posisi duduknya itu cenderung lebih ke jongkok ya, karena dudukan bawahnya ini tuh rendah banget, sedangkan buat orang dewasa yang tingginya 170 cm kakinya itu agak nekuk dan jadinya agak jongkok. Dan untuk headroom kalau misalnya gue nyender ini ya mentok gitu. Jadi buat duduk di baris ketiga sebaiknya anak kecil saja, benar-benar mentok. Tapi amenitiesnya banyak. Di sini ada grab handle di kiri dan di kanan, lengkap dengan seat belt juga di kiri dan kanan, dan untuk kacanya juga nggak begitu sempit ya, jadi nggak ada kesan claustrophobic di baris ketiga ini. Cuma emang kalau di Toyota Rush ini dia kan ini ada mounting seat belt nih untuk penumpang tengah baris kedua, ini kesannya tuh agak motong
jendelanya gitu ya, jadi emang agak ngeganggu. Tapi kalau di sebelah kiri sih aman ya, nggak ada colokan seatbeltnya soalnya. Nah kalau di versi tipe G ini dia nggak ada colokan untuk power outlet ya, yang ada tuh cuma di tipe GR Sport aja. Dan untuk di tipe G ini dia speakernya tuh cuman sampai baris tengah aja, yaitu total 6 speaker. Kalau di tipe GR Sport di baris ketiga ini masih ada speaker lagi, jadi total ada 8 speaker. Di belakang sini juga ada tempat penyimpanan dan cup holder di kiri sama di kanan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari si Toyota Rush tipe G Improvement 2021 ini. Yuk sekarang kita lipat joknya dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke rom mesinnya dari si Toyota Rush tipe G Improvement 2021 ini. Untuk mesin dia masih sama ya, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode 2MR VE. Dia juga ada teknologi dual VVT-i, cuma untuk di versi Improvement ini dia ketambahan fitur auto stop start, atau kalau kata Toyota dibilangnya idling stop ya, yang bisa mematikan mesin ketika kita lagi macet-macetan atau lagi nunggu lampu merah supaya bisa menghemat konsumsi BBM. Untuk tenaganya masih sama, sekitar 105 PS dengan torsi sekitar 136 Nm. Untuk pilihan transmisi ada dua, manual 5 percepatan atau otomatis 4 percepatan torque converter, semuanya ke roda belakang. Untuk rom mesin emang gak begitu rapi ya di sini karena nggak ada engine covernya, jadi kelihatan seliweran gini kabel-kabelnya. Dan untuk rom mesinnya di sini juga masih warna dasar, belum dicat warna body, begitu pula di bagian kap, tapi at least sudah dikasih insulator atau peredam seperti ini. Oke, sekarang kita tutup aja yuk. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Rush tipe G ini ya sebetulnya masih sama seperti Toyota Rush dari pertama kali dia keluar di tahun 2017 akhir atau 2018 awal dulu ya. Jadi di improvement kali ini tuh cuma buat penambahan fitur supaya lebih fresh aja, dan secara layout sih emang udah bagus gitu ya. Jadi dibandingin Rush yang generasi sebelumnya, ini sekarang jadi lebih modern karena jadi lebih dinamis gitu ya, kesannya lebih tajam-tajam, nggak sekotak yang lama, apalagi dengan muka yang kelihatan seperti garang marah-marah gini ya, atau kesannya tuh keen look kalau kata Toyota. Dan untuk di Rush generasi terbaru ini dia juga minim chrome ya, jadi untuk di varian G pun seperti ini dia tuh hampir nggak ada chrome ya, kecuali di logo Toyotanya doang paling. Sisanya tuh ya udah warna black chrome palingan, sama ada aksen-aksen silver karena ini sebuah low SUV gitu ya, jadi nggak serame generasi sebelumnya yang kelihatan agak norak. Untuk lampunya juga udah canggih ya, karena dia lampunya sudah menggunakan lampu LED, lampu low beam dan high beamnya, ada lampu senja LED juga, tapi emang sen dan lampu kabut depannya itu masih bohlam. Ini mohon maaf ya kalau agak berisik karena di mobil sebelah lagi masang aksesoris. Lanjut ke samping, untuk velgnya juga ini velgnya masih sama seperti Rush generasi sebelumnya yang kotak itu ya. Jadi untuk tipe G emang velgnya itu nggak diubah, dan ukurannya juga masih sama, dia menggunakan velg R16 atau ring 16. Untuk ukuran bannya 215/65 R16. Untuk rem di depan sudah disc brake tapi di belakang tromol, tapi udah lengkap, ada ABS, EBD, brake assist, dan traction control serta stability control, lengkap dengan hill start assist juga. Lanjut ke bagian samping, karena ini sebuah SUV, wajar lah kalau dia ada black cladding di bagian samping body. Untuk di bagian fender ada emblem dual VVT seperti ini. Untuk spion juga dia modelnya baru, dia lancip seperti ini, dan ada lampu sen di sisi luarnya. Di bagian atas ada talang air sampai ke baris kedua, dan di bagian atas ada roof rail yang berwarna hitam seperti ini, jadi kelihatan minimalis, serta window line itu juga udah pakai chrome ya. Lanjut ke bagian belakang, sama seperti bagian depannya masih belum ada perubahan semenjak dia pertama kali keluar di tahun 2018 dulu ya. Jadi emang sih dibandingin bagian depannya gue lebih suka bagian belakang dari Toyota Rush ini, karena bagian belakangnya tuh mengingatkan gue terhadap Fortuner yang baru juga. Bahkan banyak media-media lokal atau media internasional yang bilang kalau Rush baru ini kelihatan seperti baby Fortuner, apalagi dengan lampunya yang ada dua buah garis LED bar seperti ini ya, yang kelihatan mirip seperti lampunya Toyota Fortuner juga. Untuk lampu rem juga di sini udah LED, cuma untuk di bagian sisi yang di bagasi ini kelihatannya ada reflektor nih, aslinya tuh kosong ya, jadi yang nyala tuh cuman LED barnya doang. Untuk lampu sen sama lampu mundur itu dia masih bohlam. Di belakang emblemnya ada emblem Rush di sebelah kiri, dan ada emblem 50th anniversary untuk merayakan ulang tahunnya Toyota Motor
ke 50 tahun. Dan di sebelah kanannya ada emblem variannya, di sini emblem tipe G. Untuk di bagian kaca lengkap dengan wiper, ada defogger kaca belakang juga, dan ada high mount stop lamp LED, sama di bagian atas ada antena shark fin. Di bagian bawah ada sensor parkir 2 titik, dan ada mata kucing atau reflektor di kanan dan kiri. Ada aksen skid plate di belakang sini juga, dan untuk knalpotnya dia ada di sebelah kiri ya, iya sebelah kiri. Untuk ban serepnya juga ada di kolong. Sekarang kita lihat ke bagasinya. Untuk tombol juga udah pakai tombol elektris, bukan pakai tuas manual lagi, dan kamera mundurnya ada di sini ya. Untuk lampu plat nomor juga masih bolam. Nah, untuk bagasinya ini kondisi bagasi ketika jok baris ketiganya itu lagi tegak ya. Jadi emang lumayan lega, dan ukurannya tuh nggak begitu panjang ke dalam gitu ya kalau joknya lagi tegak, tapi dia lumayan lebar karena cekungan di sini tuh dibikin gede banget. Tapi emang di bawah lantai bagasi ini nggak ada tempat penyimpanan ya, karena tadi kan ada ruang untuk ban serep yang ada di kolong. Untuk pelipatan joknya juga lumayan mudah ya. Yang pertama pastikan headrest terlipat dulu, dan di sebelah kanan sini itu ada tuas. Ini bisa ngelipatin fenderannya, dan ada tali lagi di sini yang ini fungsinya untuk ngegulingin bagian bawahnya. Begitu pula di sebelah kiri ya. Di sini tuh ada tuas, tinggal dorong aja, terus tarik tuas ini, dan langsung deh bagasinya jadi lebih lega. Cuma efeknya dia nggak ada jok yang rata lantai, jadi kita nggak bisa naruh barang yang panjang banget sampai ke tengah. Jadi kalau mau paling dicopot, atau ininya doang, senderan bawahnya, senderan punggungnya aja yang dilipat. Tapi yang keren untuk si Rush ini, dia punya lampu bagasi yang itu juga lumayan jarang untuk di kelas ini. Oke, yuk kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Rush tipe G Improvement 2021 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di Plaza Toyota Green Garden. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.